Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi, kalian bisa lihat ya di samping sini ya, bahas lagi tentang merge atau MK shipping atau M Cargo. Di sini gue sebut M Cargo aja biar gampang lah ya. Jadi kemarin tepatnya di tanggal 15 Januari ya, gue nge-share masih ngebahas tentang investasi si M Cargo ini gitu ya di TikTok gitu. Terus pagi ini gue menemukan dari kemarin sih ya beberapa komen dari kalian yang informasiin katanya tuh udah scam, udah koit, udah kabur nih si investasi skema Ponzi yang abal-abal ini gitu kan. Terus pas tadi gue cek ternyata bener gitu ya, untuk websitenya udah nggak bisa dibuka, udah tidak terjangkau lah, tidak bisa dijangkau, alias ya mereka udah kabur dan pastinya mempersiapkan untuk website penipuan berikutnya gitu ya. Dan di sini padahal gue niatnya juga sama ya seperti video gue yang kemarin, gue ngebahas si M Cargo ini berharap bisa dapat informasi tambahan terkait via scam itu gimana, atau adakah modus-modus lainnya yang mereka utarakan, seperti misalkan biasanya nih ya aplikasi scam money game Ponzi kan detik-detik mau kaburnya tuh mereka ngadain ya bonus besar-besaran, atau misalkan membernya disuruh bayar pajak, nanti baru bisa penarikan, nanti kalau nggak bayar pajak akunnya diblokir, atau misalkan modus-modus lainnya lah yang intinya ya nggak jauh-jauh dari kalian deposit lagi gitu ya sebelum mereka kabur gitu. Dan di Facebook ini memang tidak ditemukan gitu, jadi kayaknya sih kaburnya ya kabur aja gitu ya, tanpa ada iming-iming yang kayak gitulah ya tadi gue bilang gitu ya, bayar pajak ataupun ini. Tapi kalau salah boleh komentar di bawah, soalnya ya gue minim informasi yang gue dapatkan di Facebook, baik di Telegram juga sama gitu ya untuk informasinya ini. Terus kalau misalkan kita lihat dulu ya, tadi gue bilang di websitenya nih ya, kalian bisa lihat websitenya mcargo.com. Di sini sudah tidak bisa dijangkau, alias udah selesai ya, udah kabur. Dan gue pasti akan hapus saja. Ini banyak nih website-website skema Ponzi lainnya yang menurut gue masih bertahan, nanti juga pasti koit. Nah ini juga ya BBH nih, kemungkinan target berikutnya yang bakal koit juga nih. Coba kita lihat hari ini masihkah bisa diakses untuk websitenya. Kita reload, masih ya, tapi feeling gue BBH juga akan menyusul bentar-bentar lagi ya. Oke, terus tadi kita pindah ke ini ya, video gue yang kemarin ini. Nah, kita lihat komentar dari warganya nih. Jadi di sini ada yang komen dari Monkey D Family 995. Udah scam, semua grup ditutup, penarikan berhasil tetapi tidak masuk saldo. Oke, jadi kayak cuman gitu aja ya untuk mereka cabutnya, karena mungkin menurut gue masih ini di tengah-tengah ya. Menurut gue kayaknya yang paling familiar ataupun viral tuh ya BBH ya di atas ya, Mars itu mungkin di bawahnya ya, atau M Cargo ini ya. Jadi buktinya penarikannya berhasil tapi nggak ada duitnya masuk saldo, yaitu sistemnya mereka sendiri ya. Terus ada yang komen juga nih dari Roni Shinzu channel 7204, Kaspil dong investasi yang aman untuk sampingan pendapatan. Nah, kalau investasi perlu dipahami dulu ya. Investasi kalau yang gue jalankan sekarang adalah investasi jangka panjang. Jadi bukan sampingan. Kalau sampingan itu berarti kan kalian berharap ada keuntungan tiap hari yang masuk ke dompet kalian. Ya, istilahnya kerja sampingan atau freelance. Tapi kalau investasi seperti itu biasanya resikonya tinggi. Ada banyak, seperti contoh yang misalkan kalian tahu ya, kripto ya, itu investasi carilah yang legal, sudah diawasi oleh Bapepti ya. Terus tapi kalian pahami resikonya gitu ya kalau kalian nggak jago. Dan kalau untuk sampingan pendapatan itu
sulit sih ya. Rata-rata investasi yang gue jalankan ini investasi jangka panjang semua. Gue investasi emas, terus kemarin ada deposito juga, terus juga ada reksadana juga, ya emas konvensional dan juga digital gue juga ada gitu ya. Terus juga ya itu sih yang dijalankan, dan itu memang semua investasi jangka panjang. Gue invest juga di kripto gitu ya, tapi sudah tidak intens seperti dulu ya. Jadi udah lama nggak main kripto. Terakhir itu pun gue penarikan ini pakainya apa sih istilahnya, gue agak lupa deh ya. Jadi mata uang digitalnya itu gue beli saat ini, misalkan ya saat ini ya, itu baru gue jual itu ketika harganya naik itu 3 bulan kemudian. Jadi tidak bisa dikatakan sampingan, apalagi kalau kalian belinya juga dalam modal kecil ya. Jadi sulit. Kalau memang mau cari pendapatan sampingan, jangan investasi ya, kerja lagi lah ya. Kecuali kalian memang mahir kripto, saham ya, forex lah ya, yang risiko tinggi kalian paham, itu bisa. Ya kalau kalian jago-jago ya bisa lah ya, ngundang-undang orang bisa juga gitu ya. Tapi kalau kalian nggak paham ya sama-sama baik gitu ya. Itu sih ya kalau bisa gue jawab. Terus juga ini ada dari Nawir Sazali 8431. Nih kayaknya udah mau scam karena withdrawnya susah. Ini 2 hari yang lalu ya. Terus ini juga 729 mayang koit gitu. Udah itu aja tuh komentarnya. Dan apalagi ya tadi ya gue mau lihat, mungkin dari Facebook juga cuma ini aja. Bahkan masih ada juga beberapa orang yang masih membiarkan postingannya ada di dalam Facebook ketika kita cari. Tapi memang kita tidak, jadi gue nggak bisa nyari untuk detail kena drama yang dia buat ketika sebelum scam itu sendiri itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi, ini sekalian aja deh. Sebenarnya gampang ya, tinggal cari ke Google, terus cari aja investasi ya aman, legal. Kalian cari, pasti juga bakal muncul banyak tuh ya. Dan pastikan ya ada dari CNN, kalian bisa lihat ini terpercayalah, mereka bikin berita itu ya. Kalian bisa lihat beritanya dulu, jangan lihat yang di iklan di atas yang sponsor, jangan, nggak usah. Cari aja berita-berita, kalian lihat di sini misalkan dia nih bibit ya kan, ajaib, peluang, dan masih banyak lain ya. Kita lihat. Dan misalkan dari beberapa nih ada Bareksa, iPod, Beyond Mobile, Tanam Duit. Jadi kalau misalkan dari ini kalian nggak kenal gitu ya namanya, kalian bisa cari ke YouTube. Kalian cari orang-orang yang bikin tutorial, terus juga orang-orang yang penarikan, orang-orang yang ngajarin kalian cara bermainnya itu gimana, cara investasinya itu gimana gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh gampang gitu ya untuk cari informasi, lebih mudah. Dan gue harap kalau kalian cari informasi juga jangan dari satu pihak, maksudnya dari satu YouTuber itu aja gitu ya. Takutnya ya mereka udah di endorse, jadi ya ngomongnya baik-baik terus semua. Kalian cari juga dari sumber yang lain, berita misalkan, atau YouTuber lain, atau bahkan kalian cari yang jeleknya. Misalkan nih ya, contoh tadi ya, pertama contoh bibit gitu ya, legal, resmi, aman, bibit, misalkan kalian cari, atau kalian cari juga keyword penipuan bibit, penipuan ajaib, penipuan peluang. Jadi kayak kalian punya namanya apa ya, sedikit gambaran. Oh mungkin ada pengalaman orang yang pernah tidak beruntung gitu ya di aplikasi ini, atau pernah mengalami kendala di aplikasi ini, itu perlu juga ya. Oke, so mungkin itu aja ya. Kita tunggu aja BBH gimana nasibnya, kayaknya sih bentar lagi ya. Itu aja ya. So mungkin itu aja, dan sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Bye bye.